Selamat datang kembali di channel kami. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang penghitungan pemasangan solar panel secara paralel. Seperti apa? Tonton terus videonya. Selamat datang kembali di channel kami. Ya teman-teman, sebelum lanjut silahkan teman-teman klik dulu tombol subscribe untuk mengikuti terus perkembangan proyek PLTS di channel kami dan mengikuti terus informasi-informasi seputar PLTS ya dan kelistrikan. Oke, di sini sekarang saya akan sharing tentang perhitungan pemasangan solar panel secara paralel. Di sini ada tiga simulasi. Yang pertama, solar panelnya itu sama semua spesifikasinya, kemudian ada solar panelnya yang salah satu berbeda, kemudian kita coba lagi simulasi pemasangan ada yang beda dua solar panel. Jadi seperti apa perhitungannya, tonton terus ya teman-teman. Untuk yang pertama ini kita pakai simulasinya pakai 4 solar panel. Di sini ada 4 solar panel dengan spesifikasi sama. Contoh di sini 100 WP dengan tegangan 20 volt. Terus arusnya 5 ampere ya, masing-masing sama semua. Nah, kalau kemarin di rangkaian seri itu solar panel itu kita menambahkan tegangan ya. Kalau untuk rangkaian paralel ini yang kita tambahkan adalah arusnya. Jadi tegangannya tetap, arusnya yang bertambah. Di sini dapat kita lihat ya. Untuk total WP-nya 100 kali 4 ya, 400 WP. Kemudian voltasenya atau tegangannya itu adalah 20 volt. Jadi kalau paralel itu tegangannya tetap, tapi arusnya yang bertambah. Untuk arusnya tinggal ditambahkan saja. Ini ada 5 ampere, berarti 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Dijumlahkan totalnya 20 ampere. Berapa total daya sistem ini? Tinggal dikalikan tegangan kali arusnya, 20 kali 20, 400 watt. Jadi sama ya, perhitungannya sama. Jadi intinya pada pemasangan paralel itu kita menaikkan atau menambah arus. Jadi di sini arusnya jadi 20 ampere, voltasenya atau tegangannya 20 volt. Nah, kalau seperti ini otomatis nanti besar penampang atau besar kabel yang dipakai itu kita harus cari yang tebal ya, karena arus yang dilewati cukup besar, ini 20 ampere. Nah, pemasangan paralel atau seri itu tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi teman-teman itu butuhnya apa? Ingin menaikkan tegangan atau menaikkan arus. Oke ya. Ini untuk pemasangan panel dengan spesifikasi sama seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba perhitungan jika salah satu panelnya berbeda. Kita lihat. Ya, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada satu panel yang lebih rendah ya, 81 WP. Kita tambahkan total WP-nya 81 tambah 300 jadi 381. Kemudian voltasenya, karena ini berbeda ya, karena ini voltasenya berbeda, yang satu ini 18 volt, jadi sistem ini keluarnya nanti adalah 19 volt tegangannya. Kemudian arusnya tinggal ditambahkan saja, yaitu 4,5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 19,5 ampere. Total daya yang dikeluarkan sistem ini adalah 351 watt. Jadi kita hitung ternyata lebih kecil daripada total masing-masing ini ya. Masing-masing WP ini ternyata lebih kecil. Efisiensi kita hitung 351 bagi 381 92%. Jadi ada kerugian ya kalau kita pasang solar panel dengan sistem paralel gini, tapi ada salah satu yang kecil. Misalkan teman-teman ada punya 81 WP atau 50 WP. Nah, kita akan mendapatkan loss ya. Jadi
efisiensinya akan berkurang karena voltase atau tegangan yang dipakai itu adalah tegangan yang terkecil dari panel-panel tersebut. Jadi di sini bisa dilihat kita ini 20 volt, yang pakai kecil 18 volt. Jadi sistem ini untuk mencapai 20 volt itu tidak bisa karena ada pembatasan di sini yang 18 volt. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk, kalau ini kan satu tadi yang beda spesifikasi, sekarang kita coba hitung kalau ada dua panel yang berbeda spesifikasinya. Saya sudah membuat. Di sini kita dapat lihat ada satu panel yang 81 WP, dua panel 100 WP, dan satu panel 51 WP. Di sini kita lihat voltasenya berbeda-beda. Ada 18 volt, 4,5 ampere, yang ini 20 volt 5 ampere, ini 20 volt 5 ampere, kemudian yang ini 17 volt 3 ampere ya, yang 51 WP. Nah, tegangannya kita pakai yang terendah, yaitu 17 volt. Kemudian arusnya kita tambahkan 4,5 tambah 5 ampere tambah 5 ampere tambah 3 ampere. Di sini 17,5 volt. Oh maaf, ini harusnya ampere ya. Jadi ini harusnya ampere karena tegangan. Jadi di sini arusnya maaf tadi salah. Arusnya itu harusnya 4,5 tambah 5 tambah 5 tambah 3 17,5 ampere. Arusnya sekian. Jadi tinggal ditambahkan saja jumlah ampernya. Nah, kemudian dayanya adalah 297,5 watt. Kalau kita cari efisiensinya ketemu 89%. Jadi kalau semakin bervariasi seperti ini, efisiensinya semakin turun ya. Tadi 92%, yang ini 89%. Jadi kita tidak bisa mendapatkan 332 watt. Kita cuma dapat sekian. Karena ini ada perbedaan, ada pembatasan tegangan di 17 volt. Jadi sistem akan langsung turun ini ya, tegangannya. Dayanya, daya yang dihasilkan. Nah, sekarang teman-teman mungkin kalau ini kan spesifikasinya beda. Kalau teman-teman mau pasang solar panel untuk seri atau paralel gitu, sebaiknya saya sarankan untuk memasang yang spesifikasinya sama. Sarannya adalah pasang spesifikasi sama. Tujuannya apa? Tujuannya itu kalau nanti misalkan kondisi mendung atau ada hujan atau kondisi cuaca lainnya yang mempengaruhi keluaran dari solar panel ini, kalau untuk merek yang sama itu dia karakteristiknya akan sama. Jadi misalkan kalau untuk panel ini ya yang 100 watt ini, misal mendung gitu ya, mungkin arusnya akan turun di 4 ampere. Jadi sama. Jadi lossnya tidak banyak. Tapi kalau teman-teman pakainya itu beda-beda merek, beda-beda spesifikasi, mungkin keadaannya akan menjadi seperti ini. Jadi mungkin yang satu merek itu tegangannya turun saat mendung, terus arusnya juga turun, terus turunnya banyak atau sedikit, itu kan akan berbeda-beda. Jadi hasilnya itu akan seperti ini, lossnya semakin banyak kalau kita pasang solar panel dengan merek yang berbeda, dengan jenis yang berbeda. Misalkan jenisnya yang satu monokristalin, yang 3 polikristalin, atau dimix seperti apa gitu ya. Tapi berbeda-beda itu range-nya itu akan jadi seperti ini. Jadi semakin rendah efisiensinya. Jadi sebaiknya kalau satu array atau satu rangkaian itu teman-teman bikin yang jenisnya sama, poli semua atau mono semua, dan mereknya sama. Itu untuk menghindari
kerugian energi atau kerugian hasil produksi listrik. Oke teman-teman, mungkin seperti itu saja sharing kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan di kolom komen, silahkan tanyakan di komen. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti terus perkembangan PLTS dan informasi sekitar kelistrikan di channel kami. Sekian sharing video kali ini, terima kasih sudah menonton.